Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sukacita sekali kita bisa bertemu lagi walaupun masih di dalam program online ini pada minggu pertama bulan September tanggal 6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya membagikan firman Tuhan dengan topik pada hari ini, terjebak di dalam trik iblis. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak. Katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu itu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kejadian yang di Gadara ini, kebanyakan orang akan melihat dari sisi pertama bahwa Tuhan Yesus itu dapat mengusir setan dan membebaskan orang yang kerasukan itu. Terus yang kedua, bahwa orang yang terikat tadi benar-benar lepas. Terus kemudian orang yang dilepaskan tadi dari roh jahat, dan roh jahatnya pindah ke babi. Terus kemudian babi itu menjadi gila, terus lari ke jurang dan kecemplung di danau dan mati. Ya, untuk yang kedua ini biasanya orang akan berkata, tuh benar kan kalau orang kerasukan setan itu atau binatang bahkan yang kerasukan setan pun akan menjadi gila dan berbuat hal-hal yang ekstrim, yang mencelakai mereka. Ya, biasanya orang akan berfokus hanya kepada dua hal itu tadi. Pertama, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kuasa untuk melepaskan orang dari ikatan roh jahat, dari pengaruh roh jahat. Terus yang kedua, kalau orang diikat dengan roh jahat itu pasti akan menjadi rusak, menjadi gila, menjadi pengacau. Ya. Tetapi saya melihat ada hal yang ketiga, walaupun itu hanya di ayat yang terakhir saja, dan ini merupakan satu hal yang paling fatal, ya paling fatal. Nanti kita akan membahas, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat pada beberapa momen yang penting dari Matius pasal yang ke-28. Kita lihat beberapa momen yang penting ini. Yang pertama adalah kejadian orang yang kerasukan itu tidak mempunyai akal budi yang sehat. Ini yang kebanyakan kita bisa melihat, ya. Orang yang dirasuki, orang yang diikat itu tidak bisa berpikir sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang terikat dengan si jahat ini, dalam pengalaman saya melayani Tuhan itu ada dua jenis manifestasi. Pertama, sering yang kita lihat itu orang yang di dalam kerasukan atau posesi, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal, yang aneh-aneh, menjijikkan dan menakutkan, ya, orang-orang yang mengalami posesi atau kerasukan seperti itu, ya. Tetapi ada juga orang-orang yang sepertinya orang yang normal, seperti saudara melihat saya seperti ini normal, tetapi otak dan pikirannya dicengkram. Dan orang-orang yang dicengkram itu memiliki karakter, tabiat yang tidak benar, ya, tidak kudus. Misalnya dia terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang merusak, seperti minum minuman keras, merokok,
mabuk-mabukan, ya, narkoba, atau perzinahan, atau mungkin karakter-karakter yang kasar seperti eh, perkataannya itu suka jorok, perkataannya itu kasar. Ya, mungkin saudara pernah melihat ada wanita atau pria yang suka mengatai istrinya atau suaminya dengan kata-kata yang kasar, kebun binatang keluar, dan orang itu sulit untuk mengendalikan diri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu orang-orang yang terikat dengan roh jahat dan tidak bisa melepaskan kebiasaan yang buruk tadi, ya. Itu orang yang kelihatan normal. Terus yang kedua, orang yang kelihatan normal pun kalau dia dikendalikan atau dikuasai pikirannya seperti di dalam eh, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat keempat, mereka yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Orang-orang yang seperti ini itu dapat mentransfer, mempengaruhi orang-orang lain, ya, untuk menjadi seperti mereka, ya, bisa menyeret orang-orang yang mereka mereka berhubungan, ya, mereka jadi teman berbicara atau teman untuk sharing begitu, itu bisa mempengaruhi, ada sebuah transfer roh yang merusak, ya. Seperti orang-orang yang mempunyai kemampuan berbicara yang canggih, kemampuan untuk mengajar, ya, kemampuan berorasi, tetapi bisa dikendalikan oleh roh jahat, maka orang-orang itu bisa menggerakkan massa untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, mempengaruhi massa, mempengaruhi banyak orang untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kenapa ada orang-orang yang eh, mereka berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, membunuh orang dengan cara yang keji tanpa perikemanusiaan, ya, hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang sepele, atau bahkan dia bisa menggendong bom dan meledakkan dirinya eh, bersama dengan orang-orang yang mereka tuju. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kemampuan orang-orang yang dikendalikan oleh roh jahat mempengaruhi orang lain sehingga menjadi sangat jahat juga. Nah, kenapa? Karena mereka sudah terambil akal budinya yang sehat. Ya, ini kejadian orang yang kerasukan tadi. Terus yang kedua, momen yang penting yang kedua adalah saat kerasukan orang tersebut tidak mempunyai kesadaran yang biasa-biasa. Kemudian dia akan berusaha untuk mencelakai dirinya sendiri, ya, bahkan mencelakai orang lain. Dikatakan di situ dia sangat berbahaya, ya, seperti di dalam Matius pasal yang pasal 28 tadi, mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kenapa? Karena orang-orang yang kerasukan ini mereka berusaha untuk mencelakai orang yang berdekatan dengan mereka, yang berdekatan dengan orang yang kerasukan itu. Terus yang ketiga, orang yang kerasukan ini mempunyai kemampuan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39 dikatakan bahwa ayat 29 itu ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dan dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Bayangin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang ini dirantai, ya, dirantai dengan rantai besi tentunya gitu. Tetapi ada satu kekuatan ekstra, orang ini bisa memutuskan rantai tersebut. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya seperti itu. Jadi apa yang ditulis di dalam Alkitab seperti Simpson, ya. Cuma kalau Simpson itu kekuatannya berasal dari Allah, ya. Orang demikian kuatnya sehingga bisa membongkar sebuah pintu yang beratnya mungkin bisa sampai 1 ton pada waktu itu dan mengalahkan ratusan orang dengan tangannya sendiri tanpa senjata yang canggih. Nah itu. Nah, kalau di kasus orang Gadara atau orang Gerasa ini
setan yang memberikan kekuatan. Jadi nyata bahwa ada kekuatan supranatural yang melampaui kekuatan yang normal. Terus yang keempat, momen yang keempat kita melihat saat babi dirasuki, mereka menjadi gila dan melakukan bunuh diri terjun ke jurang. Saudara, saya menemukan banyak orang ya pada waktu dia mengalami stres berat ya, terus kemudian karena masalah-masalah yang dihadapi, terus kemudian dia seperti kayak dituntun untuk ngambil sesuatu yang berbahaya seperti pisau, racun ya, seperti baygon atau racun rumput gitu, atau tali untuk menggantung dirinya, dan mereka itu seperti dihipnotis untuk melakukan perbuatan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini otaknya benar sudah dikendalikan oleh roh jahat, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, dan tidak pernah memikirkan tentang neraka. Yang hanya dipikirkan adalah segera menyelesaikan masalahnya dengan bunuh diri. Nah, terus momen yang terakhir yang penting kita perhatikan adalah ketika babi-babi itu terjun bunuh diri ke danau dari tebing tinggi ya, dari jurang itu, terus kemudian mati, apa yang terjadi? Para pemilik babi itu menjadi marah ya, menjadi ketakutan dan mengusir Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus meninggalkan Gadara. Jadi dari semua kisah tadi kita bisa melihat ada beberapa poin yang penting ya. Roh jahat itu mempunyai sebuah tujuan ya. Bukan hanya sekedar untuk merasuki seseorang sehingga dia memiliki kekuatan yang supranatural ya, untuk mengadakan kekacauan, bukan hanya semacam itu saja, tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh roh jahat tadi itu tujuan akhirnya adalah menjauhkan orang dari menerima kebenaran roh, supaya mereka tidak dapat dimerdekakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan apa yang ditulis di dalam Lukas pasal 8 ayat 34, saya akan bacakan. Setelah penjaga-penjaga itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihatnya sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau pada kesempatan ini kita membahas ayat yang ke-37 ya. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia, maksudnya Yesus, ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Saudara, kalau kita hanya melihat dari kejadian orang Gerasa yang kerasukan tadi lepas, kalau kita hanya melihat bahwa Yesus mempunyai kemampuan atau kuasa untuk mengusir setan yang orang-orang di sekitar mereka itu tidak mampu menangani, tetapi Tuhan Yesus mampu menangani, maka kita tidak akan pernah bisa melihat seluruh skenario yang ada di dalam kisah ini ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi pada akhir dari kejadian tadi, maka kita bisa belajar tentang satu perkara. Ketika orang-orang yang memiliki babi, orang-orang Gerasa yang memiliki babi tadi, melihat ternak mereka habis semuanya, melihat ternak mereka mati semuanya, mereka menjadi kacau. Ya, mungkin ada di situ ada
500 atau 1000 ekor babi, ya karena kalau kita lihat yang keluar dari kota itu, ya dari kota Gerasa itu adalah seluruh orang-orang yang ada di kota itu, dan orang-orang itu eh, langsung dengan sepakat tuh meminta kepada Yesus. Bisa jadi bahwa orang-orang yang datang itu adalah tuan-tuan para pemilik babi, sedangkan yang ada bersama dengan Yesus yang menyaksikan kejadian babi-babi mati itu hanyalah gembala-gembalanya atau orang-orang upahan dari kota tadi, ya, yang menceritakan kepada Yesus, kepada orang-orang Gerasa. Maka kita bisa melihat bahwa jumlah babi yang mati ini bukan hanya 1-2 ekor saja, tapi bisa ratusan, dan nilainya pasti sangat mahal. Ya, kita bisa lihat saja berapa satu ekor babi saat ini, ya harganya berapa. Nah, bisa bernilai puluhan sampai ratusan juta. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika orang-orang Gerasa ini menyadari bahwa harta mereka musnah, harta mereka hancur, ya, bersama dengan matinya babi-babi itu, maka mereka tidak bisa menerima fakta itu dan mereka meminta kepada Yesus, artinya mereka mengusir Yesus. Ya, mengusir Yesus untuk pergi melihat pergi dari kota mereka. Saudara, kita lihat di sini. Di dalam ayat yang ke-34 Lukas pasal yang ke-8 katakan, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan ini menimbulkan kehebohan pada orang-orang kota yang kemungkinan adalah pemilik babi tadi atau juga tetangga-tetangga mereka, dan akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk menyaksikan apa benar kejadiannya seperti itu. Dan ketika mereka melihat bahwa harta mereka dalam bentuk babi itu musnah, mereka lantas meminta Yesus pergi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat 34 itu kita bisa melihat bahaya hoax atau berita yang berat sebelah. Kita banyak kali terjebak atau terpengaruh oleh berita-berita yang berat sebelah. Artinya, bisa jadi secara harafiah memang dikatakan seperti itu. Ya, tetapi kita tidak mengerti apa yang ada di balik itu. Contohnya begini ya. Waktu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu keluarga saya yang tidak percaya kepada Tuhan itu mengambil di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 34 35, ya. Dia berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anaknya perempuan, dari ibunya, menantu perempuan, dari ibu mertuanya." Lantas adik saya mengatakan, jenis agama apa yang selalu bikin masalah, yang bikin perang, bahkan merusak keharmonisan hubungan keluarga antara orang tua dengan anak. Masa kamu mau mengikuti agama yang kayak begitu? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita penggal ayat 34-35, lepas dari seluruh misi, seluruh firman Tuhan yang dibagikan oleh Tuhan Yesus, maka kelihatannya Tuhan Yesus itu adalah seorang monster yang mengerikan dan tidak layak untuk diikuti. Ya. Nah, saudara, kita kembali kepada Lukas pasal 8 ayat yang ke-34 tadi, ya. Orang-orang yang menyaksikan bahwa babi peliharaan mereka itu menjadi gila dan lari ke tebing dan bunuh diri, ya, menerjunkan dirinya ke danau dan mati. Itu memang kenyataannya bahwa babi itu memang menjadi gila. Kenyataannya bahwa babi itu bunuh diri, ya, terjun. Tetapi mereka tidak melihat bahwa Yesus itu berhasil membebaskan orang yang kerasukan. Nah, ini yang disebut sebagai berita yang berat sebelah. Karena hanya melihat sepotong dari kenyataan itu tanpa mereka melihat kebenarannya.
Ya. Nah, kita seringkali suka diadu domba seperti itu. Kita hanya melihat dari kejadian secara letterlek atau hanya kejadian di permukaan saja, tapi kita nggak mengerti maknanya. Misalnya begini, ada orang yang melihat bahwa gembalanya itu tidak terlalu suka untuk mengunjungi jemaat, ya tidak terlalu suka untuk menemui mereka di rumah-rumah. Beberapa orang mengatakan, jemaat saya pemalas, tidak mau berkunjung gitu. Mereka tidak tahu apa maksudnya jemaat itu, kenapa dia tidak terlalu touch dengan atau tidak terlalu menghubungi, mendatangi, mengunjungi jemaat-jemaatnya. Mereka nggak tahu maksudnya. Justru pada waktu itu sebetulnya gembala tadi bermaksud untuk mengajari jemaatnya untuk menjadi dewasa, supaya mereka itu tidak kanak-kanak terus yang harus dilus-lus, dipuk-puk, didorong-dorong untuk maju. Karena nggak ada gunanya setiap minggu dikunjungi kalau memang dia tidak mempunyai kemampuan atau kemauan untuk berubah menjadi dewasa rohani, ya tidak akan pernah berubah. Bahwa dia seumur hidup dikunjungi terus seminggu 2 kali 3 kali, ia tetap akan menjadi kanak-kanak rohani dan rentan terhadap serangan si jahat dalam pikiran mereka, dan mereka mudah dikacaukan hidup mereka. Karena mereka hanya menuntut perhatian, menuntut dikasihi, mereka tidak memiliki tanggung jawab, mereka tidak mau bergerak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Maunya mereka hanya dinasihatin, dan maunya dinasihatin yang empuk-empuk saja, yang ringan-ringan saja, yang mulus-mulus saja. Begitu ada sebuah nasihat yang keras, yang menggigit, yang mencubit, mereka berontak. Ya, ini orang-orang yang seperti itu, yang tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya yang diinginkan. Ada orang yang berdoa, misalnya minta mujizat kesembuhan buat saudaranya, buat orang tuanya, atau buat anaknya. Lalu kenyataannya bukan terjadi kesembuhan, bukan terjadi mujizat, malah meninggal. Lantas orang tersebut mengatakan, kalau begitu Tuhan itu tidak adil. Kalau begitu Tuhan itu tidak ada. Bahkan fatalnya itu orang bisa menjadi ateis untuk tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Ya. Seringkali orang-orang mengalami seperti itu karena hanya melihat faktanya bahwa doa mereka tidak dijawab seperti yang mereka inginkan. Kenyataannya bahwa orang yang sakit yang mereka inginkan sembuh itu malah meninggal. Kenyataannya bisnis yang mereka harapkan itu maju dan mereka bisa menjadi makmur atau menjadi kaya ternyata bangkrut. Nah, kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta itu memang terjadi, dan orang dengan bodohnya dan dengan pendeknya berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, atau paling tidak Tuhan itu tidak memperhatikan dia atau tidak menghiraukan dia. Nah, ini adalah berita yang berat sebelah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa jika doa itu dikabulkan, katakan orang itu menjadi sembuh, atau bisnisnya menjadi maju, itu bukan berarti akan baik kepada orang yang berdoa atau orang yang disembuhkan tadi. Ketika seseorang itu berdoa minta keberhasilan, kemakmuran, kekayaan, dan misalkan itu diberikan, usahanya menjadi lancar dan berhasil, itu belum tentu orang itu memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, mempunyai hati yang lebih mengasihi Tuhan, belum tentu. Bahkan dengan kekayaannya orang bisa berubah 180 derajat, dan mereka hidup dalam kesombongan, hidup dengan keserakahan, hidup dengan kemunafikan, hidup dengan tidak takut akan Tuhan, hidup dengan tidak menghormati orang lain, menganggap remeh orang-orang yang kecil. Itu bisa terjadi ketika orang bisa menjadi kaya. Atau orang yang sembuh tadi dari sakit penyakit yang mematikan terus kemudian mendapat mujizat, bisa jadi dia pada akhirnya jatuh di dalam dosa yang fatal dan tinggalkan Tuhan. Kalau saya berbicara seperti ini, saya bukan berbicara tentang hal-hal yang teori saja, ya, bukan sesuatu yang hanya didoktrin saja, tetapi
saya melihat dengan kenyataan, ya saya melihat bahwa itu terjadi pada beberapa orang yang mengalami kesembuhan tetapi mereka tidak bertanggung jawab kepada kesembuhannya. Nah, kalau kita hanya memperhatikan berita yang berat sebelah atau pikiran kita yang berat sebelah, kita memperhatikan hoax atau gosip dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang sembrono hidupnya, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, dan kita terpengaruh, maka yang terjadi adalah seperti orang-orang masyarakat Gadara, Gerasa, ya. Mereka datang kepada Yesus bukan untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi murid Yesus, tetapi mereka mulai hitung-hitungan berapa ratus juta, berapa puluh juta investasi mereka yang musnah, yang hilang, berapa kerugian mereka. Dan ayat 35 Lukas pasal 8 itu dikatakan, maka takutlah mereka. Takut bahwa apa? Bahwa Yesus menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi. Dan ini banyak terjadi pada orang Kristen. Takut kalau ikut Yesus, kalau ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka segala kesenangan mereka terampas, kekayaan mereka ataupun bisnis mereka tidak lancar, itu mereka mulai punya rasa ketakutan seperti itu, kehilangan hak privasi mereka, kehilangan kesenangan mereka, kehilangan kekayaan mereka, karena mereka harus mulai belajar untuk memberi gitu. Nah, kalau orang itu terikat dengan hati yang pelit, hati yang serakah, itu mereka tidak mudah untuk memberi gitu, karena bagi mereka bahwa harta itu adalah segala-galanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Gedara begitu terikat dengan materi yang mereka miliki, begitu terikat dengan harta yang mereka miliki, pekerjaan yang mereka miliki, maka ketika Yesus mengambilnya, mengizinkan itu hilang dari tangan mereka, mereka melihat tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya mengikuti Yesus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kebenaran ini kita bisa melihat bahwa ketika orang mencintai dunia ini, ketika orang mencintai harta ini, mencintai mamon, maka Tuhan benar untuk mengingatkan kepada kita, tidak bisa orang mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada mamon. Kalau orang itu mau mengabdi kepada dua tuan, pasti dia akan mengabaikan yang satu dan mementingkan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, harta hanya satu contoh atau satu case saja yang bisa mengalihkan perhatian orang dari hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Ya, bisa jadi orang teralihkan bukan hanya sekedar harta, tetapi lawan jenis, ya, suami, laki-laki, pacar atau wanita, ya, yang cantik dan yang diinginkan untuk menjadi pasangan hidup, ya, bisa jadi yang mempengaruhi orang, yang bisa mengalihkan perhatian itu bisa karier ataupun kekuasaan, ya, orang-orang yang berambisi untuk mencapai puncak, ya, mencapai kekuasaan yang paling tinggi baik di perusahaan maupun di dalam dunia politik, yang tidak membawa visi dari Tuhan. Nah, orang-orang itu akan mudah teralihkan. Pada umumnya ada banyak orang Kristen yang mudah teralihkan konsentrasinya dari firman Tuhan karena yang mudah terpengaruh pada situasi yang sedang dialami. Jadi firman Tuhan yang dibagikan berkali-kali, orang mendengar khotbah, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab atau renungan-renungan, itu bisa hilang lenyap seperti perumpamaan Tuhan Yesus pada benih yang ditabur jatuh ke tanah yang keras atau di jalan, lalu dipatokin sama burung sehingga tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, orang yang mudah teralihkan konsentrasinya
Dan firman Tuhan tidak ada satupun yang tertanam dalam hatinya. Begitu dia dengar, lantas lupa. Atau bahkan ketika sedang mendengar khotbah-khotbah seperti ini pun, konsentrasi pikirannya tidak tertuju kepada khotbah. Pikirannya mungkin melayang-layang. Pikirannya kepada pacarnya, pikirannya kepada masakan, pikirannya kepada mencari kerja, lembur, dan sebagainya. Ya, banyak hal yang bisa mengalihkan konsentrasi orang. Beberapa dari kita, bahkan kebanyakan dari kita juga tidak terlalu peduli dengan kekekalan, sehingga hanya urusan duniawi yang dipentingkan. Ya, sedikit orang yang menyadari bahwa kita akan menghadapi kekekalan. Sedikit orang yang menyadari, apalagi yang masih muda-muda ya, menyadari bahwa kita akan menghadapi kematian. Jadi tidak heran banyak orang muda ya, anak-anak muda itu mereka terlalu sembrono ya dengan hidupnya, misalnya kebut-kebutan di jalanan, mengkonsumsi barang-barang yang merusak tubuh seperti minuman keras, narkoba, dan melakukan hal-hal yang tidak bagus begitu, yang mencelakai dirinya sendiri. Karena mereka tidak pernah berpikir tentang kekekalan, dan kekekalan itu hanya ada dua kemungkinan saja, yaitu kekekalan dalam kebahagiaan maupun kekekalan dalam penderitaan. Ya, mereka tidak mempertimbangkan ada penderitaan yang kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak pernah mempunyai kepedulian dengan kekekalan ini, kita akan ngambil keputusan-keputusan yang hanya jangka pendek saja. Keputusan-keputusan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan di dunia ini saja, ya. Dan akibatnya banyak orang tidak bisa berubah, ya, tidak bisa berubah dari cita rasanya yang seakan-akan mau menghabiskan waktunya di dunia ini terus. Seperti Firaun, ada 10 tulah yang nyatakan oleh Tuhan, dipresentasikan oleh Tuhan melalui Musa, tetapi Firaun tidak pernah bergeming hatinya untuk mengikuti Tuhannya Musa. Dia berpikir bahwa dewa-dewi Mesir itu bisa bersaing dengan Elohim Yahweh-nya Musa dan orang-orang Israel. Sehingga ketika tulah yang terakhir, bahkan anaknya sendiri menjadi korban, Firaun pun masih memiliki ambisi untuk menghancurkan orang-orang Israel. Dia kejar orang-orang Israel sampai ke Laut Teberau. Dan itu pun pada kejadian seperti itu, Tuhan masih memberikan penghalangan ketika mereka mulai mendekati orang-orang Israel yang pada waktu itu hampir panik ya, karena terjepit antara pasukan Mesir dan Laut Teberau. Mereka mulai panik dan Musa mengambil keputusan untuk membelah laut tadi dan orang-orang bisa menyeberang. Nah, untuk sesaat tentara Mesir, Firaun itu tertahan oleh kegelapan yang menutupi antara mereka, ya, antara orang Israel dan orang Mesir. Itu ada suatu kegelapan sehingga mereka nggak bisa menembus. Seharusnya Firaun itu bisa melihat seperti itu, ada bahaya. Lalu ketika kegelapan itu disingkap dan mereka melihat bahwa laut itu terbelah menjadi dua dan orang-orang Israel sudah hampir mencapai ujung yang sana, ya, seberang, Firaun dengan gegabah menyuruh pasukannya bersama dengan dia menyeberangi ke sana. Dia pikir bahwa laut itu tidak akan bisa balik lagi, tidak bisa menutup lagi. Dia nggak bisa berpikir seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini orang-orang yang tidak bisa berubah. Terlalu banyak orang-orang Kristen yang sudah mencapai pada posisi di atas, kenyamanan, pada kondisi dia sudah menikmati dunia ini, dan mereka tidak mau meninggalkannya, itu tidak bisa berubah. Orang-orang Kristen yang hidup dengan kekerasan, orang-orang Kristen yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan untuk berkata-kata yang buruk, ya itu tidak bisa berubah. Itu tak bedanya dengan Firaun, ya, tak bedanya dengan Saul,
yang mengejar Daud gitu. Nah, beberapa orang ini sebetulnya mudah tertipu dengan dorongan untuk sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, juga untuk mencari perhatian, pengakuan orang lain, sehingga beberapa orang itu pandai manipulatif, ya, pandai ber, memakai topeng, ya, pandai bersandiwara dalam hidup ini untuk memanfaatkan orang lain dan untuk memanfaatkan Tuhan, ya. Orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang bisa mengkreasi situasinya supaya orang-orang berbelas kasihan kepada dia, supaya orang-orang memperhatikan dia, supaya orang-orang menghargai dia, mengakui dia, dan mengagumi kemampuannya. Orang-orang ini pada akhirnya akan menggunakan Tuhan juga untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Nah, dari belajar dengan orang Gadara tadi, orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, kita mesti menyadari betapa singkatnya waktu ini, ya. Ketika Tuhan memberikan kairos kepada kita, ada lawatan Tuhan, jangan pernah mengabaikan kesempatan itu. Orang Gadara itu mengabaikan. Orang Gadara itu mengusir Tuhan Yesus supaya meninggalkan wilayah mereka, supaya meninggalkan kota mereka, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk diajar oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya sepele mereka menolak Yesus, ya. Tetapi menurut saya itu adalah sesuatu yang paling fatal, ya, paling fatal, karena mereka tidak pernah mendengarkan Injil, mereka tidak pernah meninggalkan kebenaran, dan mereka tidak pernah diubahkan. Saya tidak tahu mereka sekarang sudah 2000 tahun ada di mana, dan saya pikir mereka pasti bukan ada di sorga, bukan di Yerusalem baru, bukan di langit baru, bumi baru, ya, karena penolakan mereka, karena hati mereka itu terpincut dengan harta. Sama seperti istri Lot. Ketika Tuhan menyuruh keluarga Lot itu tinggalkan Sodom dan Gomora, tetapi hatinya terpincut dan dia menoleh ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang tidak berani melepaskan hak atas dunia ini, ia tidak layak. Di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, orang yang tidak mau melepaskan segala sesuatu untuk berbalik kepada Tuhan Yesus, ia tidak layak bagi Tuhan, ya. Nah, saudara, ini kesempatan ketika Tuhan mengajari kita dengan kejadian-kejadian yang kita hadapi, dan bisa jadi bahwa kejadian yang kita hadapi itu tidak menyenangkan seperti orang-orang Gadara itu, kehilangan babinya, musnah hartanya, ya. Tetapi kalau saudara peka terhadap maksud Tuhan, pada waktu Tuhan, saudara nanti akan mengalami pengangkatan, mengalami kemuliaan yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan bukan hanya sekedar di dunia ini. Saudara, saya tidak terlalu mementingkan bahwa saudara makmur, bahwa saudara senang, bahwa saudara memiliki kelimpahan harta di dunia ini. Itu tidak terlalu penting, karena itu bisa menjadi jebak. Tetapi saudara inginkan kemuliaan yang akan datang, keinginan yang bersama dengan Kristus di sorga nanti, seperti di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10, ya. Jika engkau setia sampai mati, maka engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini berbicara bukan di dunia ini berbicara untuk kehidupan kekekalan nanti. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan hatimu keras, jangan biarkan hatimu itu terus menolak Tuhan, firman Tuhan, karena kepahitan-kepahitan, karena masalah-masalah yang engkau hadapi. Tetapi arahkan pikiranmu kepada Tuhan, seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 3, ya. Arahkan di mana Yesus ada, arahkan pikiranmu kepada perkara-perkara di mana Yesus ada. Dan di situ saudara akan bisa melihat rencana Allah yang besar dalam hidupmu. Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar untuk nikmat atau senang di bumi ini, tetapi
Hidup ini dipersiapkan Tuhan untuk kekekalan nanti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dari kisah Gadara ini, jangan pernah menolak lawatan Tuhan, menolak kunjungan Tuhan dalam firman Tuhan, ya, dalam khotbah-khotbah. Tangkap itu semuanya dan resapkan dalam hatimu, dan engkau mengikuti Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan akan menyertaimu, penyertaan Tuhan akan menyertaimu sepanjang hidupmu sampai kepada kekekalan. Kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan beri kesempatan kepada saudara, kairos Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan buat saudara. Tuhan Yesus memberkati.